Selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kepada Bapak Ibu yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, mari kita bersama-sama menyatu hati di dalam doa, pujian, dan mempergumulkan sabda Tuhan di dalam ibadah khusus pagi hari ini, yaitu ibadah Jumat Agung. Kita akan menerima perjamuan kudus Paskah. Sehubungan dengan itu benar-benar kita menata diri supaya layak menerima perjamuan Tuhan tersebut. Sampai dengan selesainya kita mengikuti ibadah ini. Kami mohon Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama memuji dari Kidung Jemaat 169 ayat 1 dan 3, memandang salib Rajaku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, seluruh warga jemaat Tuhan dan juga seluruh anggota penatua diaken yang terkasih, marilah kita pada saat ini memasuki ibadah Jumat Agung di dalam perjamuan kudus Paskah, di dalam saat yang teduh. Mari kita menyatukan hati kita di dalam saat yang teduh. Di dalam ibadah Jumat Agung, kami akan bersama menikmati perjamuan kudus Paskah ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong peribadatan kami, dan kami hayati setiap ibadah kami ini hanya karena anugerah pertolongan dari Allah yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih dan damai dari Allah beserta kehidupan saudara. Amin. Jemaat diundang untuk duduk, dipersilahkan untuk duduk. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita dasari ibadah kita pada saat ini bersama kita membuka Alkitab kita yang diambil dari Matius pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-25. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-25 yang mendasari ibadah kita pada saat ini. Demikian firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, apa yang ada di dalam diri kita adalah anugerah Tuhan. Sehingga karena anugerah Tuhan itulah, dan karena kehidupan yang Tuhan anugerahkan itulah, kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Biarlah Tuhan yang berkarya atas diri kita dan kita senantiasa mensyukurinya.
karena Sang Anak Domba yang kudus. Sang Anak Domba yang kudus, memikul dosa dunia, rela dan sabar menebus hutang besar manusia. Lihatlah Dia menempuh jalan sengsara dan keluh, menurut dan setia. Ia dihina, disesat, mati di salib Golgota. Berkataku sedih. Akan bersama memasuki pelayanan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab akan dipandu oleh Penatua Diaken Jemaat. Saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkannya, marilah kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Bersama jemaat Tuhan yang hadir dalam ruang ibadah ini, maupun yang beribadah di rumah masing-masing, kami hendak menghayati kembali kasih Bapa pada dunia melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib yang kami hayati dalam ibadah Jumat Agung. Kami semua merindukan sabda-Mu yang tertulis di dalam kitab suci yang hendak kami baca serta merenungkannya. Roh Kudus berkenan kiranya mengaruniakan hikmat bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta, yang akan menaburkan firman Tuhan pada pagi hari ini, sehingga kami pulang tidak dengan sia-sia, tetapi kami boleh mendapatkan bekal rohani bagi kami semua. Bersabdalah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan terambil dari Yohanes 19 ayat 38 sampai Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan 37. Demikian kesaksian Alkitab. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sepatang hicop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Lambung Yesus ditikam. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit itu, lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan mematahkan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya.
Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagia setiap orang yang merenungkan, membaca, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih lagi yang senantiasa menggumuli dan hidupnya mau diperbarui dari hari ke hari dan mau melakukannya. Amin. Yesus, lihat umat-Mu. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan hari ini kita boleh membangun ibadah bersama, terlebih lagi di dalam kita akan memasuki perjamuan Kudus Paskah. Kita menghayati Jumat Agung ini sebagai sebuah peristiwa puncak di dalam kasih Tuhan, di dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pertanyaannya secara klise adalah, adakah kita yang mau mati? Tentu kita bersama merasakan kedukaan bagi saudara-saudara kita di Makassar yang beberapa waktu yang lalu mengalami bom teroris. Dan juga bahkan pada hari ini, di mana beberapa waktu ini terjadi pengeboman dan bahkan aksi terorisme di Mabes Polri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apakah kita ini ada yang ingin mati? Pasti secara normal Bapak, Ibu, dan Saudara tidak ada orang itu yang ingin mati. Bahkan hampir semua orang kalau ditanya, Pak ingin mati, Bu ingin mati, pasti jawabannya jangan dulu. Karena saya ini belum menikah, saya masih punya anak, saya masih bekerja dan seterusnya. Dan ini tentu sebuah hal yang manusiawi sekali. Bahkan pada saat kita datang kepada keluarga yang sedang berduka, bukankah seringkali kita mendengar kisah dan curhat dari keluarga yang ditinggalkan. Mereka berkata ternyata orang yang meninggal ini masih memiliki harapan, masih ada yang belum dipenuhi, dan seterusnya dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tidak siap mati karena ada alasan untuk tetap hidup. Tapi tentu berbeda saat orang yang tidak punya alasan untuk hidup, lalu akhirnya mereka bunuh diri, lalu akhirnya mereka melakukan kekerasan terhadap dirinya dan lain sebagainya. Padahal Bapak, Ibu, dan Saudara, hidup dan kematian adalah otoritas Allah dan menyadari bahwa hidup kita ini terbatas. Bapak, Ibu, dan Saudara, dan ini berbeda dengan peristiwa yang kita baca. Tuhan Yesus tahu bahwa dirinya akan mengalami sengsara, disalibkan, mati dan bangkit. Pada pasal 19 ini Bapak, Ibu, dan Saudara, ini adalah sebuah bingkai besar di mana Tuhan Yesus mulai ditangkap, dihakimi di depan Pontius Pilatus, lalu dia mengalami siksaan sampai pada akhirnya disalib.
Pada saat disalib pun, sampai pada akhirnya Tuhan Yesus menyatakan sudah selesai. Dan pada saat itulah lambung Yesus ditikam untuk memastikan bahwa dia ini sudah mati. Bapak, Ibu, dan Saudara, teks yang kita baca hari ini memang terkait dengan mendekati masa Sabat, hari Sabat, dan semua harus selesai pada hari itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam peristiwa penyaliban Yesus, banyak hal kesaksian iman dan juga yang patut kita renungkan bersama. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita fokus pada ayat yang ke-30 disebutkan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kisah ini ditulis di keempat Injil. Tidak hanya Injil sinopsis 3, tidak. Tapi empat-empatnya merekam hal yang sama. Walaupun Yohanes tidak mengatakan dengan jelas, hanya berkata bahwa Tuhan Yesus berkata sudah selesai. Bapak, Ibu, dan Saudara, kata sudah selesai ini di dalam bahasa aslinya bisa diterjemahkan akhir yang merangkum perjalanan dari awal, yang memberi arti pada semua yang telah dijalani. Jadi sebuah rangkuman dari awal sampai pada akhir, dan itu semua dirangkum pada bagian. Dalam bahasa aslinya kata kerja ini mengungkapkan kata mengakhiri, mewujudkan, menyelesaikan, dan sempurna sampai akhir. Dan inilah yang diperbuat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus begitu memahami bahwa dirinya mengakhiri semua sampai pada akhir dengan selesai. Kalau di dalam surat hutang itu ada stempel lunas. Tidak ada lagi hutang dan tindakan penebusan yang telah selesai di masa lalu itu terus berlanjut sampai pada saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di dalam bahasa Latin disebutkan dengan consumatum, artinya merangkum semua menjadi utuh. Jika demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, perbuatan yang sudah dilakukan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu tetap berkarya sampai saat ini. Tuhan Yesus semua telah selesai dan saat ini kasih Tuhan boleh tetap kita rasakan. Tuhan Yesus setia di dalam misinya sampai pada akhirnya. Pertanyaannya adalah sederhana, bagaimanakah dengan kita di dalam kehidupan ini? Bagaimana dengan misi kita melakukan kehendak Tuhan? Masihkah kita sebagai para murid Tuhan memiliki kesetiaan di dalam wujud nyatakan misi dan kehendak Tuhan? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di tengah banyaknya pergumulan kehidupan, di tengah pandemi COVID dan banyak saat ini terjadi terorisme, mari kita tetap kuat dan teguh sekalipun banyak pencobaan dan pergumulan yang kita alami. Bagaimanakah tadi yang disebutkan di dalam Matius 16 ayat 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Pertanyaannya adalah, apa tujuan hidup kita? Apakah tujuan hidup kita hanya untuk diri kita sendiri? Ataukah tujuan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan? Bapak, Ibu, dan Saudara, lalu yang kedua adalah kematian Yesus punya tujuan. Tuhan Yesus melakukan amanat agung itu bukan tanpa tujuan, tapi Allah berprakarsa membuat pendamaian dengan manusia. Kenapa, Pak? Kok Allah membuat pendamaian dengan manusia? Bukankah harusnya manusia yang datang kepada Tuhan? Itu bedanya. Tuhan begitu penuh dengan kasih sampai Dia sendiri yang
berprakarsa untuk datang supaya manusia menerima anugerah keselamatan. Pendamaian itu karya kasih Tuhan bagi manusia. Pertanyaannya kan sederhana, lalu bagaimana sih manusia itu merespon kasih Tuhan itu? Bapak, Ibu, dan Saudara, bukankah salib itu selalu vertikal dan horizontal? Vertikalnya itu dari atas ke bawah. Bagaimana Allah datang kepada manusia dan manusia menyambut Tuhan. Lalu diwujud nyatakan di dalam kehidupan. Bagaimanakah salib yang ada itu adalah jembatan supaya manusia menerima kasih karunia Tuhan untuk memulihkan manusia dari dosa. Jadi kematian Tuhan Yesus adalah untuk hidup manusia yang berharga. Dengan demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, penebusan Kristus adalah penebusan darah yang mahal. Penebusan Kristus adalah karena kasih Tuhan yang begitu nyata dalam hidup manusia. Yang ketiga dan yang terakhir adalah hidup kita hendaknya menjadi berkat. Di dalam peristiwa salib, Yesus memberi diri untuk mencintai manusia. Lalu pertanyaannya juga sederhana. Bagaimanakah kita yang telah ditebus mau berbagi berkat kepada sesama? Sebentar lagi kita akan masuki bulan kesaksian pelayanan. Di tengah pandemi sekalipun mari kita boleh berbagi berkat, berbagi kasih dengan sesama kita. Karena Tuhan telah nyata di dalam mengasihi manusia yang berdosa. Perjamuan kudus ini kita akan menerima roti dan anggur, simbol dari tubuh dan darah Kristus. Biarlah kita boleh senantiasa ingat akan wujud cinta Allah dan pengharapan bagi manusia tetap nyata sampai hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam saat yang teduh. Pengorbananmu di kayu salib Tuhan membuat kami tertunduk malu bahwa sering kali kami menyalibkan Tuhan berkali-kali atas dosa dan pelanggaran kami. Engkau telah membayar lunas hutang dosa kami, dan biarlah hidup kami ini boleh kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Amin. Pengakuan iman rasuli. Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Bersama umat percaya, mari kita memperbarui iman percaya kita di dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Persembahan vokal grup remaja virtual choir.
Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, marilah kita mendengarkan terlebih dahulu maksud dan tujuan diselenggarakannya perjamuan kudus. Sejak dunia dikuasai oleh dosa, Allah sudah merencanakan membangun kembali kerajaannya di dunia ini. Untuk itu Allah berkenan memanggil Abraham, Ishak dan Yakub dan seterusnya. Mereka dipanggil oleh Allah untuk menyatakan kehendak-Nya. Tetapi sayang sekali keturunan Abraham. Dalam hal ini bangsa Israel telah gagal dalam mewujudkan kehendak dan rencana Allah. Itulah sebabnya Allah berulang kali mengutus nabi-nabinya dalam memberitakan kehendak dan rencananya. Dalam melaksanakan rencana dan karya Allah, Yesus harus mengalami pergumulan dan penderitaan yang berat. Hal ini bisa dilihat ketika Yesus berdoa sendirian, sedang ketiga murid-muridnya yang menemani tertidur di Taman Getsemani sebelum ditangkap. Penderitaan Yesus mencapai puncaknya dalam penderitaan salib. Tapi dalam peristiwa salib itu kasih Allah semakin nyata. Dengan perantaraan kematiannya, Yesus mendamaikan manusia dengan Allah. Dan dari atas kayu salib itu Yesus berkenan memanggil kita untuk menerima anugerah Allah. Bapak, Ibu, Saudara warga jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, tubuh dan darah Yesus telah ditumpahkan di atas kayu salib, dilambangkan dalam roti dan anggur yang sekarang tersedia di meja perjamuan ini. Untuk yang kesekian kalinya Yesus berkenan memanggil kita supaya mau datang di meja perjamuan. Kita diundang untuk makan dan minum bersama dengan Tuhan. Bagaimana jawab kita atas undangan Tuhan? Karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita datang ke meja perjamuan ini dengan penuh kerendahan hati. Marilah kita menerima perjamuan kudus ini dengan tetap mengingat akan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita bersama berdoa. Bapa Surgawi, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Inilah kami yang berdosa dan bercela di hadapan-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya di dalam perjamuan kudus saat ini, kami boleh diperbarui oleh anugerah dan kasih Tuhan. Kami akan menerima roti dan anggur tubuh dan darah Kristus ini menjadi pembaruan dalam hidup kami. Biarlah setiap kami yang saat ini letih lesu dan berbeban berat, boleh menerima pengharapan dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkaulah Tuhan, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kami menghampiri hadirat-Mu, layakkanlah kami untuk menerima Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Tercurah darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hati kepada Tuhan dan kiranya kita mengenang bahwa ketika kita makan dan minum dalam perjamuan kudus ini, kita mengenang akan kasih Tuhan. Ketika makan Paskah bersama dengan para murid, Tuhan mengambil roti Paskah dan memecah-mecahkannya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu, demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini dan jadikanlah sebagai peringatan akan kematianku." Lalu Tuhan Yesus menuangkan anggur ke dalam cawan dan Tuhan berfirman, "Terimalah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini dan jadikanlah sebagai peringatan akan kematianku." Terimalah dan layanilah.
terimalah dan layanilah. Terimalah dan layanilah. Lalu Tuhan Yesus berkata, terimalah dan makanlah. Lalu Tuhan Yesus berkata, terimalah dan minumlah. Syukur atas anugerah Tuhan melalui perjamuan kudus yang boleh kita terima pada saat ini. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara kita undur dari meja perjamuan ini. Berdasar Galatia 2 ayat 20 demikian. Aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Allah. Anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Bersama kita mundur dari meja perjamuan ini, kita bersama mengumpulkan ungkapan syukur khusus dengan menyanyi Ku Heran Juru Selamatku. Ku heran juru selamatku, bagiku tersalib.
tetap. Mari kita bersyafaat. Biarlah persembahan syukur kami hari ini ya Tuhan, boleh semakin membumbungkan ungkapan syukur kami atas anugerah dan cinta Tuhan bagi kami. Dan biarlah kami boleh semakin mencintai Tuhan di dalam kehidupan kami dari apa yang ada di dalam diri kami. Persembahan syukur kami hari ini biarlah Tuhan boleh berkati dan sucikan menjadi alat kemuliaan Tuhan di tengah pelayanan gereja Tuhan di GKJW Jemaat Kedung Kandang. Kami menyerahkan setiap pribadi keluarga yang telah ambil bagian di dalamnya. Tuhan sendiri yang memberkati di dalam limpah rahmat-Mu. Dan juga kami menyerahkan setiap pengelola dan pengguna anggaran. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan, kekuatan, kesehatan, dan biarlah Tuhan yang menyempurnakan pelayanan kami. Dan juga hari ini di tengah kami boleh melayani bersama. Tuhan memberkati setiap pribadi-pribadi yang dengan penuh cinta atas Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau juga memberkati kehidupannya. Seluruh anggota penatua diaken jemaat Tuhan yang hari ini boleh bersama-sama melayani. Tuhan juga Engkau memberkati. Rekan-rekan sepelayanan kami yang tidak bisa bersama-sama karena satu hal dan yang lainnya. Biarlah Tuhan Engkau juga boleh menuntun di dalam kehidupannya pribadi dan keluarganya. Kami juga menyerahkan pelayan-pelayan kami hari ini, baik dari multimedia, pandu pujian, dan juga organis, karyawan gereja, Satgas Covid, dan semua yang terlibat Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Kami juga bersyukur untuk paduan suara Questa dan juga kami bersyukur untuk paduan suara virtual dari anak-anak remaja. Biarlah semua itu boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan dan sukacita yang berlimpah atas anugerah yang boleh kami terima. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, secara khusus di tengah pandemi COVID-19, Tuhan berikan kami roh hikmat kebijaksanaan, kekuatan, terlebih lagi ketenangan dan kedamaian di tengah bangsa negara yang saat ini sedang dilanda teror. Biarlah Tuhan Engkau berikan kekuatan dan keselamatan bagi aparat keamanan, baik TNI dan Polri yang sudah Tuhan pimpin. Sehingga biarlah jaringan terorisme yang ada di Indonesia boleh dimusnahkan dan boleh diberantas sampai ke akar-akarnya. Dan kami juga menyerahkan, jikalau saat ini juga terjadi penyerangan di tengah Mabes Polri, biarlah Tuhan Engkau juga memberikan kekuatan bagi aparat keamanan untuk boleh menindak tegas dan dengan terukur supaya semua boleh berjalan baik lancar. Dan biarlah Tuhan juga menolong Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, untuk boleh memberikan kebijaksanaan di dalam mengambil keputusan di tengah pandemi COVID-19 ini dan juga di tengah ancaman terorisme yang ada di Indonesia. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Makassar, terkhusus Gereja Katedral. Biarlah Tuhan para korban yang saat ini masih dirawat boleh segera pulih dan boleh menerima anugerah kesehatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat Tuhan di GKJ Jemaat Kedung Kandang. Baik yang ada di kota Malang, baik yang ada di luar pulau maupun di luar negeri. Kami percaya Tuhan Engkau satukan kami di dalam perjamuan kudus ini. Karena kami telah menerima tubuh dan darah Kristus. Sehingga hidup kami boleh semakin diperbarui, persekutuan kami boleh semakin dieratkan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dan juga warga jemaat yang sakit berbeban berat. Boleh kami akan bersama melayani dan biarlah saudara-saudara kami yang memiliki pergumulan kehidupannya
boleh mendapatkan pengharapan baru atas perjamuan kudus saat ini. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita kembali ke dalam kehidupan kita dan kita senantiasa hidup di dalam anugerah Tuhan. Karena hidup yang kita hidupi saat ini bukanlah hidup kita lagi, namun Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Dan kuatkan, teguhkan hati kita untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Menjulang nyata atas bukit Kala. Menjulang nyata atas bukit Kala, terang benderang salibmu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelan yang karam merindukan di ufuk timur pagi mereka. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan marilah kita memohon berkat Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam saat yang teduh. Biarkanlah kami boleh merasakan penghayatan akan masa raya Paskah, karena Tuhan Sang Sumber Kehidupan telah hadir nyata di tengah kehidupan kami. Kami menyerahkan panitia Paskah yang boleh tetap bersukacita, melayani dan mempersiapkan setiap prosesi sampai pada masa raya Paskah. Tuhan pimpin dan sertai. Kami serahkan seluruh umat Tuhan di dalam anugerah dan kekuatan dari kasih-Mu ya Bapa. Kami mohon berkat-Mu melalui hamba Tuhan. Allah menghadapkan wajah-Nya kepada saudara, Tuhan menyinari saudara dengan anugerah-Nya. Kasih damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memberkati, menuntun kehidupan saudara saat ini
sampai Maranatha. Amin. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Bapak Ibu yang ada di gereja, kami persilakan pinarak. Bapak Ibu semua, ibadah Jumat Agung dengan persembahan puji-pujian, doa, dan sebagainya dari kita semua telah berlangsung dengan lancar. Patut bersyukur kepada Tuhan. Perjamuan kudus Paskah telah kita terima. Kita bersyukur atasnya. Dan dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu anggota Majelis Jemaat semuanya yang telah ambil bagian dalam pelayanan sore pagi hari ini. Demikian juga saudara-saudara dari organis, pandu pujian, multimedia, juga vokal grup Questa Porta ya. Demikian juga virtual dari anak-anak remaja, serta saudara-saudara Satgas Covid, kami menyampaikan terima kasih. Demikian kiranya Tuhan memberkati, kita telah menerima perjamuan kudus untuk pembaharuan kehidupan kita. Dalam Kristus kami memuliakannya. Amin.